Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggi Gimiosi Pangabean dari kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 2 Tarutung. Di sini saya akan melengkapi tugas bahasa Indonesia saya dengan guru pembimbing Ibu Harmita Pangabean, SPD. Judul film yang akan saya resensi yaitu Dania Senandung di Atas Awan. Film ini dirilis pada tanggal 19 Oktober 2006, di mana penulis skenario dari film ini yaitu Jeremias Nyangeon dan Monty Tiwa. Sutradara dari film ini yaitu John Derantau dan diproduseri oleh Ari Sihasale dan Nia Zulkarnain. Film ini dieditori oleh Andi Pulungwaluyo. Film ini memiliki durasi waktu yaitu 1 jam 55 menit. Tokoh dan peran dari film Dania Senandung di Atas Awan yaitu Albert Tom Joshua Fadawer sebagai Denias, Matthias Muskus sebagai Pak Guru, Nia Zulkarnain sebagai Ibu Asrama, Rian Stefano William Manobi sebagai Noel, Pevita Ellen Pierce sebagai Angel, Minos Coneston Karoba sebagai Enos, Mikhail Jakarimila sebagai Ayah Danias, Audrey Pailaya sebagai Ibu Danias, Are Sihasale sebagai Maleo, Marcella Zalianti sebagai Ibu Semkoibur, Roni Wabia sebagai Guru Olahraga. Berikut trailer dari Dania Senandung di Atas Awan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, Bapak. Mama, tunggu deh, sekolah dulu, Mama. Mama, Dinas bilang sekolah jauh pakai seragam sekolah kah? Mana yang terasa sekolah tuh? Pulang saja terus. Pulang. Ku pastikan diriku akan pergi meraih cita-cita. Takkan harapanku tak akan. Bapak guru bilang tugas kami belajar dan tugas dia mengajar. Inias, belajar itu bisa di mana saja. Tapi tidak ada yang ngajar kami, Maleo. Dari balik awan ku lihat cahaya. Dari balik awan ku dengar jawaban. Dari balik awan ku kejar impianku. Jangan berbicara, tenang saja. Dari balik awan. Dari balik awan. Kau juga harus tahu diri, Denias. Kalau sampai ada apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Adapun latar belakang dari film ini yaitu film ini menceritakan tentang perjuangan seorang anak suku pedalaman Papua yang bernama Denias untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Cerita dari film ini diangkat dari kisah nyata seorang anak Papua yang bernama Janias. Film ini mengisahkan sebuah perjalanan hidup seorang anak kecil dalam menggapai cita-cita dan impiannya. Nama anak itu adalah Denias. Ia tergolong seorang anak dari keluarga miskin. Meskipun demikian, ia memiliki cita-cita dan impian yang tinggi, yaitu bersekolah. Di daerahnya tidak ada lembaga sekolah secara resmi dan layak dijadikan sebagai sarana belajar dan pembelajaran. Selama itu, ia dan anak kampung yang lain bersekolah di Sibahone, yaitu sebuah bangunan rumah yang saat itu dijadikan sebagai tempat belajar darurat yang kondisinya sangat memprihatinkan. Denias merupakan seorang anak yang pandai, cekatan, berbakti kepada orang tua, serta berobsesi tinggi. Di sekolah dan lingkungan bermain, ia memiliki teman yang selalu mencuranginya dan berbuat tidak baik kepadanya.
Dia adalah Noel. Suatu ketika, saat di sekolah mereka sempat berkelahi. Hal itu disebabkan oleh Noel yang bersikap curang dan culas saat bermain. Sebagai anak orang yang miskin, Denias berani melawan siapapun demi kebenaran, tak peduli dengan siapa ia berhadapan. Hal itu ia tunjukkan kepada Noel yang notabene adalah anak seorang kepala suku yang bermartabat tinggi dan diyakini memiliki kekuatan supranatural di kampungnya. Pada mulanya, Denias dan teman-temannya di Honey diajar oleh guru yang berasal dari Jawa. Ia terlihat cerdas dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Ia rajin dalam bersekolah. Bersekolahnya Denias itu tidak cukup lama. Karena istri guru tersebut sakit keras di Jawa, ia akhirnya pulang ke Jawa. Honey itu pun sekarang sepi, sesepi hati Denias, tidak ada yang bersekolah lagi. Denias bingung harus kemana lagi ia akan bersekolah. Jadi, kemudian ia menemui seorang tentara RI yang bernama Pak Leo. Itu panggilan yang dilakukan oleh Denias kepada tentara itu. Sebenarnya namanya bukan Pak Leo, yang benar adalah Maleo, yaitu suatu nama untuk satu korps pasukan khusus TNI yang ditugaskan di Kepulauan Irian Jaya. Pasukan itu terdiri dari cukup banyak orang, namun yang ditugaskan di daerah Denias hanya satu orang itu saja. Denias kemudian mencurahkan isi hatinya yang merasa halus sebab tidak dapat bersekolah lagi. Mendengar keluhan tersebut, Pak Leo pun hatinya tersentuh. Ia kemudian memutuskan diri untuk mengajar Denias dan teman-teman di Honey itu. Denias memang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Hal itu dilakukannya sehari-hari. Suatu ketika ibunya terjatuh sebab kondisi kesehatan yang kurang membaik. Melihat hal itu, Denias langsung sigap dan menghampirinya dan menolongnya. Ia berteriak histeris. Kebangkitannya terlihat sangat mendalam saat berkenan merawat ibunya. Kebangkitan mahu. Denias memang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal itu dilakukan sehari-hari. Suatu ketika ibunya terjatuh sebab kondisi kesehatan yang kurang membaik, melihat hal itu Denias langsung sigap, menghampiri dan menolongnya. Ia berteriak histeris. Kebaktiannya terlihat sangat mendalam saat ia merawat ibunya. Dengan tulus dan ikhlas ia merawatnya. Beberapa saat kemudian ibunya pun tertidur. Saat itu Denias tiba-tiba dipanggil oleh beberapa orang temannya yang namanya pasti pernah melakukan kesalahan dan keteledoran, apalagi seorang anak kecil seusia Denias. Denias diajak berburu ke hutan. Ia dipaksa ikut oleh teman-temannya. Ia bingung berada dalam sebuah dilema antara merawat ibunya atau dengan paksaan teman-temannya pergi ikut ke hutan. Melihat ibunya yang sedang tidur pulas, rasa solidaritasnya pun muncul. Ia kemudian bersedia berburu ke hutan bersama teman-temannya. Namun sungguh naas. Ia lupa bahwa sebelum berangkat berburu, ia menggantungkan bajunya di atas perapian dekat ibunya yang sedang tidur pulas. Baju tersebut kemudian terjatuh ke perapian. Api yang tadinya kecil, kini menjadi besar oleh baju itu. Ibunya tidak menyadari hal itu sebab sedang tidur. Kobaran api itu semakin membesar dan membakar rumah begitu saja dengan ibunya. Denias melihat dari kejauhan ada rumah yang terbakar. Ia memastikan bahwa arah rumah tersebut adalah rumahnya. Ia lalu berlari dari hutan untuk pulang. Sesampainya di rumah, ia dikejutkan oleh kondisi fisik ibunya. Ibunya meninggal sebab terbakar api. Tubuhnya hangus, darah air mata tak sanggup tertahan. Ia mengalami syok berat selama beberapa hari. Ia hanya bisa bermurung durja meski ayahnya kerap menasihati dan memotivasinya. Pak Leo pun juga menasihatinya dan memberi semangat hidup yang baru kepada Denias. Akhirnya ia pun menikmati hari-harinya dengan ceria dan bersekolah lagi. Denias kembali belajar bersama dengan teman-temannya yang diajari oleh Pak Leo. Tapi semangat belajarnya tidak didukung oleh orang tuanya. Ia kerap dilarang untuk bersekolah. Ia disuruh membantu bapaknya di rumah. Dalam kondisi semacam itu, semangatnya tidak kunjung padam. Ia bersekolah dengan sembunyi-sembunyi dari bapaknya. Tidak lama kemudian, Honey itu roboh dan hancur oleh gempa bumi. Denias dan teman-temannya tidak punya tempat sekolah lagi. Pak Leo lalu berinisiatif untuk membangun tempat sekolah yang sangat sederhana.
Yang penting dapat dijadikan tempat belajar dan pembelajaran. Pembangunan tempat itu ternyata mendapat hujatan dari beberapa warga dan kepala suku. Tempat itu dilarang berdiri di sana. Tidak lama dari kejadian itu, Pak Leo pun dipindah tugaskan dari kampung Denias. Kini Denias kembali dirundung duka sebab tidak dapat belajar dan bersekolah lagi. Dalam kondisi semacam itu, Denias terobsesi oleh kata-kata Pak Leo bahwa di balik gunung ada tempat sekolah, tepatnya di kota. Denias hatinya merasa terpanggil. Ia kemudian memutuskan diri untuk meninggalkan kampung halamannya dan juga orang tuanya. Ia pergi dengan sembunyi-sembunyi. Ia melewati gunung dan lembah untuk sampai ke kota. Ia berlari kencang untuk segera sampai di kota. Sungguh jauh tempat yang ditempuh Denias, namun tidak menyurutkan api semangatnya untuk bersekolah. Sampainya di kota mendapat seorang teman yang bernama Enos. Ia adalah gelandangan untuk sementara waktu. Denias tinggal bersama Enos di pinggir jalan. Ia kemudian pergi ke sekolah yang dimaksud. Di sana ia bertemu dengan Bu Sam, seorang wanita cantik dan berbudi luhur. Bu Sam menanyakan tujuan Denias datang ke sekolah itu. Setelah panjang lebar dijelaskan, Bu Sam pun tahu maksud dan tujuan Denias ke tempat itu, yaitu tidak lain untuk bersekolah. Denias mendapat syarat dari Bu Sam bahwa jika ingin diterima bersekolah di tempat itu, ia tidak boleh nakal dan membuat ulah. Meski ia mendapat perlakuan kurang baik dari teman-temannya, ia harus menahan emosinya, ia harus mengalah jika ingin diterima. Saat inilah perjuangan keras Denias diuji. Di sekolah dan di asrama itu, ia masih tetap sama seperti di kampungnya. Ia masih mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Kulas dari Noel. Kini ia harus sabar dan tidak menanggapi segala perlakuan Noel. Saat di asrama, Noel juga bersikap sama. Ia bahkan lebih kejam, membuat peraturan sendiri untuk tidak memperkenankan teman-temannya memberi tempat tidur pada Denias. Denias dalam setiap malamnya selalu tidur di lantai tanpa alas satupun. Di sekolah itu, Denias masih belum diterima sebagai murid. Ia di sana difungsikan sebagai pelayan kantin, melayani seluruh siswa yang sedang makan dan berjajan di sana. Suatu ketika, saat jam istirahat, Denias mengantarkan hidangan kepada siswa tersebut. Denias dalam menjalankan tugasnya kembali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari Noel. Denias dijatuhkan oleh Noel dan akhirnya Denias tidak menghiraukan Noel, tapi Noel malah mengajaknya berkelahi. Denias maunya dipukul oleh Noel, tapi kali ini ia sedikit membela diri. Piring yang masih ada di genggaman ia dijadikan alat untuk menangkis pukulan Noel. Tangan Noel pun patah dan berdarah sebab menghantam piring. Denias merasa bersalah. Dalam hatinya berbesit rasa salah yang begitu besar. Dan ia pasti tidak akan diterima bersekolah di tempat itu. Ia kemudian berlari kencang keluar. Bu Sam mencarinya ke sana kemari, namun tidak kunjung menemukannya. Denias pada saat itu berencana untuk kembali ke kampung halamannya. Ia putus asa. Denias adalah anak yang baik, berbudi baik. Ia tidak lupa dengan orang yang menolongnya. Dalam kepedihan hati dan keputusannya, ia masih menyempatkan diri berpamitan kepada Ibu Sam. Ia berpamit untuk pulang ke kampung halamannya. Saat itulah Denias mendapat kabar gembira dari Bu Sam bahwa ia diterima bersekolah di tempat itu. Hati Denias berbunga-bunga, impian dan cita-citanya kini tercapai juga. Ia pun mengurungkan niatnya untuk pulang ke kampung halamannya. Ia bersekolah dan mulai mengukir masa depannya. Denias menari di atas awan. Kelebihan dari film Denias Senandung di Atas Awan ini memperlihatkan sisi kehidupan dari suku pedalaman Papua, yaitu suku Borneo. Hal ini dapat kita lihat dari pakaian penduduk asli pedalaman masih ditunjukkan dengan pakaian adat Papua, masih menggunakan koteka walaupun sebagian sudah mengenal pakaian penutup. Tapi di dalam film ini memperlihatkan dengan jelas adat kebiasaan orang pedalaman di sana, seperti rumah adat, logat bahasa juga sangat kental sekali. Dalam film ini digambarkan secara jelas kehidupan di suku pedalamannya, dari kebudayaannya. Contoh dari film tersebut digambarkan anak yang sudah beranjak dewasa diwajibkan memakai koteka, dan setelah upacara pemakaian koteka tersebut dipisahkan tempat untuk laki-laki dan perempuan. Dan kelebihan yang kedua yaitu film ini memiliki tema yang sangat bagus tentang bagaimana kita sebagai anak remaja untuk tidak berhenti mencapai impian dan mimpi kita, dimana
ketika kita memiliki usaha yang bagus, maka impian tersebut akan semakin dekat dengan kita. Kekurangan dari film ini yaitu, akan tetapi adanya juga kekurangan dari film ini yaitu dalam penayangannya, di mana adegan perkelahian yang menyebabkan tangan Noel yang berkelahi dengan Dennis tersebut menjadi patah. Semoga adegan ini tidak menjadi contoh bagi anak-anak yang menonton. Untuk menggapai impian dan cita-cita kita, maka kita akan memerlukan suatu keinginan, usaha, dan tekad yang sungguh-sungguh, serta kita harus tekun dengan belajar. Cukup sekian resensi film Denias Senandung di Atas Awan. Saya minta maaf apabila ada pengucapan dan sikap saya yang kurang baik. Sekian dan terima kasih. Horas.